Assalamu Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di Masjid Paripurna Al-Manara yang kita cintai. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Alaidin Woto MA serta Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Paripurna Al-Manara. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Tapi sebelum memulai acara, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara pertama yaitu MC yang sedang berlangsung. Acara kedua kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Alaidin Woto MA. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli Wassalim alaihi. Bapak dan ibu-ibu, mari kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pagi ini kita masih diberi kesehatan. Kita masih diberi kesempatan, dan yang terpenting lagi juga itu adalah kita diberi semangat untuk tetap berusaha mengusahakan diri menjadi hambanya yang terbaik. Puasa tujuannya itu, bagaimana kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Bukan hanya yang terbaik, termulia. Apa dalilnya? Bahwa tujuan puasa itu untuk membuat kita menjadi hamba yang mulia. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Muaranya itu, tujuannya itu, goalnya itu. Malah lebih dari goal, istilah orang sekarang ultimate goalnya itu. Jadi mudah-mudahan dengan menanamkan rasa syukur itu mengantarkan kita kepada kesadaran bahwa segala sesuatunya ini adalah dari Allah. Allah yang memberi. Karena Allah sudah memberi, muncul rasa dalam hati. Ke manusia saja saya harus berterima kasih, apalagi kepada Allah. Dan Allah tidak sia-sia memberi kesempatan. Ayat tujuannya beri kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Apalagi yang sudah banyak kepalanya,
ada kepala 78 Pak Meslan, ada kepala 71 Pak Datuk, alhamdulillah nampak ya. Ada kepala Pak Suardi ya yang 70 berapa over nih? 75. Mohon maaf, Ambo nambah sebut yang kepala 7 aja lah. Ya, Ambo kepala 72. Ibu belakang tak nampak kelanjaran dia, Bu. Jadi alhamdulillah. Ibu dan bapak yang saya muliakan. Yang kedua, saya bersyukur juga. Saya pribadi bersyukur ya masih diberi kekuatan oleh Allah untuk berjumpa dengan kita di masjid yang kita cintai ini, masjid yang kita bangun bersama-sama, kita rawat bersama-sama sejak puluhan tahun yang lalu ini, masih bisa kita duduk bersama di sini. Ini suatu kebahagiaan yang luar biasa ya, yang diberikan oleh Allah. Kalau bukanlah karena izin Allah, tidak akan berjumpa kita lagi di sini. Itu kesyukuran yang paling utama. Walau ada yang perjalanannya sudah tertatih-tatih, walaupun berbicaranya sudah mulai agak bergetar-getar, walau ada yang sudah duduk di kursi, ya, duduk di kursi, duduk di lantai sama, masih bisa duduk, syukuri itu, syukuri. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, berikutnya kita syukuri apa? Kita sudah berapa hari kita puasa? Udah 2 hari, ada yang sudah 3 hari, ya terserahlah. Itu kedua-duanya ada dalilnya, jangan kita perdebatkan itu. Keduanya ada dalilnya. Yang diperdebatkan orang yang tidak puas tuh. Aja deket-deket kembali tidak puas, gitu ya. Cuma kita ajak mereka, ingatkan mereka itu. Syukur. Ibu Bapak yang saya muliakan, tidak ada yang kita akan bahas dalam pengajian kita, yang kita bahas itu juga. Ayatnya itu juga, Al-Quran sudah cukup. Ada orang yang bahkan ketua organisasi besar di Indonesia, dikatakannya bahwa Al-Quran, ayat Al-Quran tidak relevan lagi dengan sekarang. Itu orang pintar atau orang omong? Bahasa kampung itu omong. Kalau Bapak dan Ibu tidak tahu omong artinya apa? Bonga, andi, pandi. Kenapa katakan demikian? Dia tidak memahami apa hakikat Al-Quran. Ini bicara orang yang tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Salah satu ciri orang bodoh adalah menganggap dirinya paling benar. Itu salah satu ciri orang bodoh. Bodoh kodrat kecil pantun namanya Andi aja balengge. Omok aja bertinggi balengge. Tahu Pak Adi apa? Ini Pak Kadis kita sekarang ini. Alhamdulillah. Balengge itu dia bertingkat. Bunganya bertingkat-tingkat. Salah satu ciri orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak tahu diri, menganggap diri paling benar dan tidak mau belajar. Tapi ciri orang cerdas adalah selalu belajar. Orang cerdas selalu belajar. Kenapa orang cerdas selalu belajar? Karena dia tahu ilmu itu penting. Ciri orang bongo, ini bahasa lamu, Pak. Ciri orang bonga tidak mau belajar. Kenapa tidak mau belajar? Dia tidak tahu untuk apa ilmu itu. Bagi dia yang penting pitih. Itu yang penting bagi dia. Makan enak. Tapi akibat orang cerdas itu pembelajar, dia bertambah cerdas. Belajar terus. Akibat orang bodoh tidak mau belajar, akibatnya bertambah bodoh. Kenapa? Ilmunya semakin tidak ada. Sangat berbahaya
kalau orang tidak mau belajar itu adalah pemimpin. Pemimpin yang akhirnya membawa yang dia pimpin kepada kebodohan-kebodohan. Puasa mendidik kita untuk itu, menjadi orang yang pembelajar itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Di mana letak strategisnya puasa ini? Strateginya adalah puasa ini bukan hanya kita yang diwajibkan oleh Allah, tapi sepanjang sejarah manusia. Dari umat Adam sampai sekarang. Begitu pentingnya puasa ini, makanya diwajibkan kepada seluruh manusia. Orang Kristen, Yahudi, bahkan Buddha, Hindu sekalipun mereka ada puasa. Puasa itu adalah mengontrol diri. Jadi tujuan puasa la'allakum tattaqun. La'alla mungkin dulu pernah kita bahas juga, tapi kita ingat kembali karena saya katakan tadi yang kita bahas ayat itu terus. Tetapi apa? Hampir setiap ceramah saya katakan ayat Al-Quran itu bagaikan berlian. Semakin digosok dia semakin mengkilat. Makin lama digosok semakin mengkilat. Artinya apa? Walaupun ayat yang sama, tapi kita pahami ulang-ulang memahaminya, dia akan memunculkan pemahaman yang baru. Ujung-ujung dari pemahaman yang baru itu namanya hikmah. Hikmah itulah kebaikan yang tertinggi. Ya, katakan wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsir. Orang yang sudah sampai diberikan oleh Allah hikmah, ilmu yang mendalam, hendak lagi ilmu yang tertulis, tapi dibalik yang tertulis. Dia tidak hanya menangkap yang tersurat, tapi yang tersiratnya sudah dapat dia. Orang yang mengatakan Al-Quran tidak relevan lagi dengan masa sekarang, dia hanya baru membaca yang tertulis, yang tersurat. Dia tidak tahu apa yang dibalik yang tersurat itu. Makanya dapat. Ujungnya puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Semoga kalian bertakwa. Ada kata-kata semoga. Ada kata-kata mudah-mudahan. La'alla. Dalam ilmu bahasa Arab, dalam ilmu nahwu, la'alla itu faedahnya litaraji. Taraji itu artinya apa? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan itu bagaimana? Belum pasti. Nah, ini yang kuncinya kita berpuasa ini, kita sadari artinya tidak pasti orang puasa itu langsung takwa, tidak pasti. Ini penting kita sadari dulu. Makanya para ahli psikolog mengatakan puasa itu membuat kita, mendidik kita yang mereka sebut dengan mindful, menjadi mindfulness. Artinya apa? Berkesadaran. Kita menjadi takwa tapi tidak otomatis. Baru dapat takwa itu kalau kita sadar bahwa kita sedang mengejar sesuatu. Makanya dikatakan takwa itu bukan pemberian. Bukan pemberian Allah. Diberi oleh Allah setelah melalui usaha. Kalau istilah kita orang sekarang, puasa itu bukan given, bukan diberi, tetapi capaian, hasil usaha. Nah, orang yang berpuasa dengan iman, takwa itu tidak datang sendiri, tidak otomatis, tetapi adalah capaian. Maka dia menjadi orang yang sadar bahwa saya sekarang sedang menuju menjadi orang takwa. Di saat itulah baru dapat prestasi namanya. Ibarat orang berlari, berpacu lari, siapa yang akan menang? Orang yang sadar bahwa dia sedang berpacu atau orang yang nggak sadar? Orang yang nggak sadar berlari, pacu lari, melayang-layang aja, ya. Kayak sama kita dengan membawa kendaraan, nggak tahu tabrak orang sana sini. Tapi orang yang sadar bahwa dia sedang berpacu,
dan di ujungnya itu ada piala misalnya, atau ada hadiah, itu ya orang yang akan mendapat hadiah. Jadi ya orang yang akan mendapat takwa, orang yang sadar bahwa dia berpuasa karena dia ingin mengejar itu. Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu orang yang sadar berpuasa bukan karena rutin. Oh lah sampai jadwal puasa, dah datang Ramadan, puasa lagi. Itu namanya rutinitas. Rutinitas. Sama dengan orang kerja di kantor, rutinitas itu tidak menghasilkan pekerjaan yang terbaik. Tapi ketika kita bekerja bahwa ini adalah sebuah tugas yang harus dikerjakan dengan baik, hasilnya baik. Kalau rutinitas tidak terbaik. Contohnya apa? Orang bertani. Orang bertani ke sawah, ke kebun segala macam hanya sekedar rutinitas, ya tanam saja. Tapi orang bertani dengan penuh kesadaran bagaimana supaya hasil pertaniannya membuahkan hasil yang banyak. Makanya dia berilmu. Dijaganya tanam-tanamannya itu. Cara memupuk juga dipelajari. Saya waktu kecil-kecil dulu disuruh oleh ibu memupuk jagung. Logika saya, semakin dekat pupuk itu ke urat jagung, semakin cepat jagung itu besar. Itu namanya beramal tanpa ilmu. Kira-kira saja. Saya bersihkan urat jagung itu, saya kasih pupuk, mati dia itu. Bukan jebak kampak. Artinya apa? Hasilnya gagal. Kenapa? Karena saya tidak sadar, saya tidak punya ilmu bahwa tanaman-tanaman itu pupuknya tidak langsung lengket ke situ, di sekitar dia jauh. Begitu juga dengan beramal. Amal tanpa ilmu pengetahuan tidak terima, tidak berkualitas. Jadi la'allakum tattaqun, mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan, takwa dan takwanya tergantung kepada kita, kepada usaha kita. Itu baru la'allah. Apa itu? Takwa. Kita sudah sering membahas apa itu takwa, macam-macam lah definisinya. Tapi hakikat takwa itu adalah orang yang sadar kalau dia sedang diawasi. Itu kan takwa. Orang yang sadar kalau dia sedang diawasi. Saya punya kawan lama di Jepang, 25 tahun, sampai sekarang dia masih di Jepang. Pulang sebentar. Kebetulan dia orang awam. Sukunya Koto. Namanya Jaswar Koto. Expert, ahli desain industri di Jepang. Dia bekerja di perusahaan dan dia dipercaya untuk menyeleksi proposal-proposal yang masuk ke dalam perusahaan itu untuk pemerintah Jepang untuk investasi di negara-negara luar Jepang. Satu kali katanya ada masuk proposal dari perusahaan Jepang untuk menanam modal di Qatar. Di Qatar, negara kaya, petrodolar itu. Dia yang menyeleksi proposal itu. Setelah dia nilai, ada beberapa spesifikasi yang tidak ada, yang menurut dia ini tidak layak. Walaupun dia mengajukan itu sebuah perusahaan besar, dia tidak terima dan tidak loloskan. Ketika dia tidak loloskan, dia dipanggil oleh atasannya. Atasannya menanya kenapa ini nggak terloloskan. Ini kan perusahaan besar. Kata dia, jelaskanlah ini alasannya. Apa kata atasannya? Inilah, pikirlah kamu dulu, kasih waktu 1 hari untuk memikir-mikir. Besok dipanggil lagi. Ketika dipanggil, tanya bagaimana? Tetap tidak. Disuruh mikir lagi. Mungkin ada iming-imingan untuk diterima segala macam. Kali yang berikutnya dipanggil, tidak, tetap tidak. Nah, bosnya ini heran. Apa katanya?
Ini cerita daripada, kalau dia bilang orang Jepang itu bilang Tuan Koto. Saya kalau ke sana juga bilang orang Tuan Koto. Orang nggak tahu nama saya, Koto-Koto aja. Asalkan jangan pakai R aja nanti ya. Jadi kotor gitu ya. Sampai berapa kali dipanggil dia tidak. Apa kata bosnya? Kamu kok tidak seperti orang Indonesia? Paham kan? Merah muka saya katanya. Kamu kok tidak seperti orang Indonesia? Kamu orang Islam? Ya. Saya tengok kamu salat. Kamu puasa juga. Yang lain itu salat puasa juga. Tapi ia tidak pagi, siang iya. Tergantung pandai orang mau gosok, menggesek. Tapi kamu tetap tidak berubah. Kenapa? Apa jawabnya? Tidak, Pak. Karena saya sedang diawasi. Siapa yang mengawasi kamu? Tuhan saya. Jangan kami menilai itu. Kita sedang duduk berdua nih. Tuhan saya melihat saya, kita sedang bicara. Angkat tangan tentunya. Jadi ada juga lah secara pribadi dia bersih, tapi secara nasionalisme dia juga menyelamatkan citra stigma negatif kepada orang Indonesia yang paginya tidak, siangnya ya, yang siangnya ya, paginya malamnya bisa berubah lagi, tergantung apa? Warna biru ya, ya mas ya, tergantung di biru, berah, tergantung gitu, tidak berubah dia merasa diawasi. Dia merasa diawasi. Nah, puasa yang akan mengantarkan takwa, ada yang disebut dengan mindful tadi, kebersadaran bahwa tumbuh di hati kita bahwa kita disadari, diawasi oleh Allah. Kenapa kita menyadari? Karena kita masuk puasa itu bukan karena rutinitas, bukan karena jadwal, tapi karena kita mau memang untuk menjadi baik. Itu namanya melahirkan kesadaran. Kenapa puasa? Ya orang puasa, saya kan ada puasa. Nah, kalau orang bentuk itu bisa menjadi pemicu. Ditipunya istrinya, anaknya di rumah bukan sahur. Pulang di rumah loyo, padahal di pasar tadi makan, ya kan? Itu tidak berkesadaran. Jadi apa yang terjadi bagi seorang yang tadi? Karena dia sadar, maka prestasinya naik, dia dipertahankan bekerja terus, gajinya besar. Istrinya orang Jepang, tapi istrinya jadi guru ngaji, dibuatnya hidup. Ini berkesadaran. La'allakum tattaqun. Takwa itu bukan sesuatu yang gratis, free of charge gitu. Bukan gratis. Takwa itu adalah dibayar dengan usaha yang sungguh-sungguh. Baru dapat takwa. Untuk apa kita harus takwa? Karena mencapai derajat yang mulia. Masuk surga itu karena orang takwa. Nah, karena kita sadar kita puasa, maka kita jaga semua hal yang akan merusak puasa kita itu. Kayak sama dengan tadi, tidak bisa disebut segala macam. Salah satu yang akan merusak puasa kita itu adalah kalau kita sempat berbohong, berdusta, apalagi menjelek-jelekkan orang. Ingat. Jadi ketika kita akan bertemu dengan sesuatu di satu kelompok, kita nilai kelompok itu, orang ini akan membatalkan puasa saya apa tidak? Kalau iya, tidak usah, minder aja dulu. Nah, inilah yang kita hubungkan, kaitkan dengan hadis Nabi. Kata Nabi dalam hadis saya yang mengatakan, kalau kamu diajak bertengkar, berbuat mungkar tadi,
mungkin menjelekkan, mungkin membenci-benci, mungkin macam-macam orang, atau mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Qul, kata Nabi, inni shaimun. Katakan kepada diri dan katakan kepada orang yang seperti itu, saya sedang puasa. Kalau kita sedang berpacu, siapa orang yang menang kalau berpacu? Orang yang kekuatannya apa? Full power, full. Kalau mau nengok orang full power, tengok orang sedang lari, pacu lari, atau kita pergi ke Teluk Kuantan, ke Kuansing, apa namanya, pacu jalur. Coba tengok tu, tidak ada, tidak diganggu, tidak ada peduli, terus. Maka orang yang puasa dengan yang disebut dengan mindful tadi, tidak mau diganggu orang, saya akan kusuk, saya harus sampai di sana. Sampai, artinya full speed, full power. Contoh di kampung, belum masih ingat, pernah juga saya ceritakan dulu kan. Kalau di kampung dulu kan itu anak-anak main-main di sawah, kan ada parit. Kalau bahasa kampung Ambo banda namanya, bandai ya kan, tidak besar, nampaknya agak sejang itulah misalnya kan. Nah, kita kecil, loncat, lari, loncat. Kawan yang full dan yakin dia dan tidak mau diganggu, dia loncat sampai. Tapi ada ragu-ragu, mau berempat, pegang apa sih, loncat juga, jatuh tengah-tengah masuk ke lempar ini. Jadi yang kita harapkan, ya Allah, sampaikan aku kepada derajat puasa. Nah, dipadukan antara ayat dengan hadis tadi, itu berarti bahwa puasa itu mendidik kebersadaran kita. Kebersadaran dalam artian apa? Tadi, suatu sikap, suatu perasaan bahwa kita sedang di mana, bahwa kita sedang mengapa, kondisi batin saya sedang mengapa. Jadi orang kebaikan itu datang dalam keadaan kesadaran itu. Oh enggak, saya sekarang sedang emosi. Jangan sampai tidak sadar kalau sedang emosi. Ada orang yang tak tahu siapa, kan pakai kendaraan, pakai motor, pakai mobil, didahului orang, marah dia, kejarnya lagi, ya kan? Kadang-kadang kan awak ada seperti itu kan, kejar, lalu emosi kejar orang, kejar-kejaran, tetap berarah, entah tembok, entah apa, tapi sadar, saya sedang mengendarai mobil, saya sedang mengendarai motor. Kalau saya hilang kesadaran, saya bisa celaka, saya stop, kembali lagi. Ini hikmah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu tidak puasa, salat kita diterima apa tidak? Tahu tidak kita? Dulu kita mengatakan tidak tahu. Kalau tidak tahu untuk apa salat puasa, salat itu? Kita harus tahu seperti apa salat kita, apa tanda-tandanya kalau salat kita diterima atau tidak. Apa tandanya? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita masih mau melakukan perbuatan mungkar dan keji, itu tandanya puasa salat enggak diterima. Pernah saya ceritakan kepada ibu-ibu, bapak dulu pengalaman waktu kuliah. Di kami itu kuliah, dosen kami itu seorang antropolog, nama beliau Parsudi Suparlan. Tidak tanggung-tanggung, kami disuruh meneliti kekeramat tonggak. Bapak di Jakarta tahu kekeramat tonggak itu apa. Saya disuruh juga ke sana. Masa imam masjid disuruh ke keramat tonggak? Tapi ini tugas.
saya masuk ke situ berkawan-kawan, jangan sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri dulu-dulunya, Pak. Ya, sadar itu kan. Karena kita sadar kan, keramat tunggal. Apa yang saya sadari itu, ya Allah, saya ini imam di Al-Manar ini. Kok masuk ke sini bahaya saya. Tapi sadar itu. Sampai masuk ke dalam kamar, tapi tidak sendiri-sendiri. 3 kami itu. Di kamar praktek dokter itu, di keramat tonggak itu, rupanya ada sejadah, ada mukena, ada sejadah, ada mukena. Karena kita baru masuk situ, heran, orang ini kerjaannya berzina terus ini. Tapi kok ada sejadah, ada mukena. Lalu saya tanya, Mbak sholat juga? Lah iya loh Pak. Kenapa begitu? Nah itu kan kewajiban. Lalu pekerjaan ini yang Mbak lakukan ini namanya pekerjaan. Digabungnya kewajiban pekerjaan itu namanya sekuler namanya itu. Ya, kalau dia ngomong betul-betul salah itu tidak dia lakukan lagi. Ya, bukan lagi. Nah kita juga seperti itu. Bagi istilah orang sekarang STMJ. Salat terus, maksiat jalan. Hafal namanya. Itu. Nah, jadi kembali tadi, kesadaran itu bukan hanya menyadarkan diri kita saat puasa, tapi membuat kemanapun kita pergi menjadi orang yang sadar, menjadi orang yang mindfulness, orang yang sadar kemanapun pergi. Sedang jalan di rumah begitu juga. Kadang-kadang kita sebagai ayah keletihan, sebagai suami keletihan, cerita macam-macam anak, macam-macam ibu, refleks kita. Itu tandanya kita sadar, tidak sadar. Jadi orang yang berkesadaran dia tidak otomatif, tidak reflektif, tidak responsif. Makanya orang ciri yang berkesadaran itu adalah antara yang terfikir, antara yang dia inginkan ada jarak, ada jeda 4 atau 5 detik. Mau memukul, tunggu dulu 4 detik. Dilanjutkan apa tidak? Rupanya tidak perlu lanjutkan. Maka pantas orang tua kita dulu mengatakan mengangu dulu sebelum mengecek. Nganga dulu. Kita mau mengecek atau memaki orang, tahan dulu sebentar. Tidak jadi. Itu namanya menganga. Jangan loncat aja langsung keluar mulut. Jadi ibadah puasa bukan untuk puasa, bukan di saat puasa saja, tapi dibawa keluar. Nah, melatih diri berkesadaran itu lamanya berapa? 1 bulan. 1 bulan lamanya. Nah, disitulah diharapkan kita menjadi orang yang sadar selama 1 bulan dilatih. Orang yang sadar, berkesadaran itu terlalu terkontrol kata-katanya, tingkah lakunya, perbuatannya. Orang seperti ini dilihat oleh orang lain indah. Yang kuriak kundi, yang merah sago. Yang baik budi, yang indah basuh. Contoh, Allah memberi contoh, ada makhluk yang jijik kita menengoknya. Semua orang jijik, ingin membunuhnya atau menghindar darinya. Apa itu? Ulat. Begitu tidak sukanya orang, kenapa? Hidupnya menyusahkan orang. Tersenggol lalu kita gatal-gatal kita dibuatnya. Tetapi setelah dia masuk ke dalam kepompong, masuk ke dalam kepompong, berapa lama ulat dalam kepompong? Nah, itu anak-anak yang belajar biologi tahu itu. Yang jelas ulat itu setelah masuk ke kepompong dia berubah menjadi apa? Kupu-kupu. Ada nggak yang suka dengan ulat? Tidak ada. Kalau ada itu orang-orang yang memang punya kepentingan tertentu, orang yang punya kelainan. Tapi ada nggak orang yang tidak suka dengan kupu-kupu? Semua kita suka dengan kupu-kupu.
Bahkan waktu kecil dikejar-kejar, indah. Dari makhluk yang paling dijijiki berubah menjadi makhluk yang disenangi, disukai. Kenapa? Ketika dia mau mengubah diri masuk ke dalam kepompong. Jadikan Ramadan ini sebagai kepompong untuk kita. Saya ingin mengubah diri. Timbulkan kesadaran itu. Jadi salah satu ciri orang sadar tadi, antara yang terpikirkan, yang diinginkan, ada jarak berpikir dulu melakukannya. Itu yang disebut orang yang penuh kesadaran. Berikut, kenapa penuh kesadaran ada dalam hati kita? Wah, ini puasanya hari ini agak lelah memang, hari panas, misalnya kan, lapar, haus segala macam. Apa yang terpikir oleh kita? Saya insya Allah lapar pun sekarang, nanti jam 6 sekian ada yang akan saya makan. Kelaparan kita itu tidak begitu parah karena ada harapan akan dapat. Bayangkan orang miskin, fakir miskin, tidak punya apa-apa. Seperti saudara-saudara kita di Palestina, dia lapar, dia haus, dia ketakutan, tidak ada. Apakah ini akan berakhir dengan kematian atau nanti ada yang akan dimakan? Nggak ada, parah sekali. Nah, maka lahir apa yang disebut dengan empati. Apa itu empati? Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Empati. Jadi kemana kalau dibawa dalam kehidupan sehari-hari itu? Nampak dompet orang jatuh, tidak langsung kita bawa pulang ambil isinya. Orang yang berempati, ada dompet orang tertinggal, ada di kantongnya, di dompetnya ada 300-200 ribu. Apa yang punya kesadaran? Jangan-jangan orang ini uangnya hanya segini. Mungkin dia mau pergi ke pasar beli beras, beli makanan, atau beli obat anaknya atau istrinya atau ayahnya, ayahnya apa, suaminya sedang sakit. Itu namanya empati. Tidak diambil, diantarkan, dicari orang. Maka di dalam Islam namanya luqtah, makan barang yang temuan itu. Kalau tidak tahu orangnya, diantar ke masjid, diumumkan di masjid. Siapa yang punya? Apakah ajaran seperti itu yang disebut dengan tidak relevan dengan zaman lagi? Itu yang tadi, orang yang katanya hebat tapi bongak setengah mati, tidak ngerti dia. Dalam Al-Quran diajarkan itu, bagaimana menemukan barang orang hilang, kemana diserahkan, kemana diberikan, dan berapa saatnya untuk diumumkan. Kalau juga anda tahu orangnya, sudah masanya kalau nggak salah sampai setahun atau berapa bulan, saya lupa juga itu. Tapi kemudian diambilkan atau dijadikan untuk kepentingan umum, ke masjid kah, atau disedekahkan kepada orang tidak mampu. Itu ajaran Islam. Bapak dan Ibu sekalian, makanya mari kita berdoa kepada Allah supaya Allah membuat kita menjadi hambanya yang sadar terhadap apa yang sedang kita lakukan. Saya puasa adalah untuk membuat diri saya menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu kalau hilang dicari. Mana kupu-kupu tadi cantik sekali, dicari-cari di mana. Kadang-kadang saya merasakan juga dulu waktu kecil begitu. Sekarang lah kayak begitu loh, lihat. Kan? Yang jalan di tepi-tepi jalan ada bunga kupu-kupu cantik, setengok gitu. Hilang, dicari. Ambil nih foto. Dibuat video. Saya buat video masuk ke dalam YouTube. Gitu. Ya kan? Jadi apa? Nikmat itu. Jadi ketika kita berkesadaran, semuanya akan menjadi tidak ada masalah. Berbeda orang dengan kita, ya itulah manusia. Jangan sikit-sikit orang berbeda dengan kita bid'ah, sesat, kafir. Padahal ilmu kita tidak sampai ke sana. Orang yang suka-suka menyesat-nyesatkan orang, itulah orang sesat yang sebenarnya.
Orang yang suka membodoh-bodohkan orang, itulah kebodohan yang sesungguhnya. Sadar itu. Ya. Kalau suka menganggap diri paling benar, namanya sombong. Sombong itu salah satu bentuk maksiat. Ada orang dulu berjudi, ya, berzina, mencuri segala macam kerja. Salat tidak, sekarang tidak. Lalu dia hijrah. Setelah hijrah, apa kerjanya? Salah, bid'ah, kafir. Sombongnya bukan main. Maka saya katakan ini namanya orang hijrah dari satu maksiat pindah ke maksiat yang lain. Sama aja, dari beda sama sekali. Maka jangan seperti itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang berbeda dengan kita disalah-salahkan orang, dibid'ahkan orang, jangan dilawan. Biar aja lah. Sayangi, ya Allah, aku ini ilmuku sedikit, ini yang aku tahu, amalkan. Kalau ada orang menyalahkan, Engkau yang Maha tahu, ya Allah. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tidak boleh kita mengklaim orang sesat. Yang paling tahu siapa orang yang sesat, siapa yang dapat hidayah adalah Allah, bukan kita. Oh, saya ini kan sudah sekolah di sana, sudah tinggi sekolah saya. Jangan sombong dong. Sekolah orang lebih tinggi lagi. Oh, saya banyak kitab orang lebih banyak lagi. Oh, guru saya banyak, guru orang lebih hebat lagi daripada kita. Jangan menjadi kata di bawah tempurung. Tahu apa? Seperti apa kata di bawah tempurung? Kata tempurung itu kan ada lubangnya tuh. Lubangnya kan, kata itu di bawah tempurung dia merasa hebat. Kaki langit dia bisa sentuh, tendangannya kiri kanan. Matahari bisa dia jangkau. Dia yang paling hebat. Diangkat orang terpurung, mata nganggu. Aduh. Itu namanya. Nah, puasa sekali lagi menumbuhkan keberkesadaran. Oleh sebab itu, kalau salah satu ciri salat diterima, kita sudah enggan berbuat mungkar. Kita menjaga-jaga jarak, berbuat mungkar. Tidak mau lagi, maka ciri puasa yang diterima itu kalau kita sudah muncul keberkesadaran bahwa kita mulai menjaga jarak. Jadi dengan orang baik mendekatlah, dengan orang yang tidak baik jagalah jarak. Memutuskan silaturahim tidak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau menjaga jarak dengan orang, dengan pihak, dengan segala sesuatu yang akan membuat kita rusak, itu wajib menjaga jarak saja. Jangan memutuskan silaturahim. Nabi Muhammad ketika Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, ditangkap oleh pasukan Islam Hindun anak Abu Jahal. Anak Abu Jahal ini yang mengunyah jantung paman Nabi Hamzah. Dikunyahnya, dikoyaknya dada paman Nabi, paman yang paling dicintai oleh Nabi. Dikunyahnya. Ketika penaklukan kota Mekah dia ditangkap oleh tentara Islam, dia mau dihadapkan ke Nabi. Ya, apa kata Nabi? Aku sudah maafkan dia, tapi jangan pertemukan dia denganku. Nabi. Jadi kita begitu juga. Maaflah, sebarlah maaf kemana-mana, tapi dengan orang yang kalau jumpa dengan orang itu malah kita kembali trauma kita, jaga jarak. Kita tidak mendendam apa yang dilakukannya. Bapak Ibu sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan pagi ini. Sebenarnya masih panjang lagi yang saya sampaikan, tapi kan ada kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk istirahat juga, di rumah juga. Tapi alhamdulillah kita senang. Ada satu pertanyaan saya rasakan. Bapak Ibu duduk masjid sekarang sadar kan? Sadar. Duduk sebentar habis subuh, sadar. Pertanyaan berikut, Bapak Ibu merasa senang enggak sekarang? Ada enggak merasa senang sekarang?
Jawab aja sendiri-sendiri. Kalau udah merasa senang, berarti ibu sedang sadar bahwa kita sedang di rumah Allah. Makanya Nabi mengatakan majlis taklim itu raudatun min riyadil jannah. Majlis taklim itu adalah taman dari taman-taman surga. Ketika kita duduk sehabis salat, tidak buru-buru pulang, kita mendengarkan pengajian, kita berbagi ilmu, nyaman rasa hati itu berarti kita sedang berada di taman surga. Tapi kalau ada kini yang gelisah saja, artinya berarti dia tidak di taman surga, dia sedang di taman yang lain. Insya Allah kalau buat tengok masing-masing wajah bapak ibu orang yang sedang berada di taman surga. Kita berharap ujungnya kita nanti akan jadi manusia takwa. Saya katakan sekali lagi, orang takwa itu bukan orang yang pakai sorban, pakai pejeti, pakai sarung, enggak. Orang takwa itu adalah orang yang merasa dia sedang diawasi oleh Allah. Itu orang takwa. Ya, enggak peduli pakainya seperti apa. Yang penting hatinya terasa bahwa dia ada CCTV yang mengawasi dia terus. Kita dengan CCTV manusia takut, dengan CCTV Tuhan, sini ada CCTV tidak? Oh, tidak ada, berbuat sesuatu. Padahal CCTV Tuhan mana? Semuanya. Allah ciptakan semua ini sebagai bahagian daripada hambanya, perwujudan dari Allah sendiri dirinya. Allah ini semuanya. Makanya kita tidak bisa sembunyi dari Allah. Walau kuntum fi burujin musyayyada, sekalipun engkau ada dalam benteng yang sangat kokoh, di malam yang kelam hitam, Allah menengok kita. Masuk ke dalam kamar sendirian, gelap lagi, Allah menengok. Di mana? Dinding itu menengok. Itu mata-mata Allah. Gak cahaya itu mata Allah. Oleh sebab itu gak bisa sembunyi. Nah, orang yang takwa, yang merasakan itu, melihat kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang seperti itu, dan tidak akan ada seperti itu kalau tidak ada kesengajaan dari kita untuk selalu menanamkan rasa kebertakwaan, kebersamaan Allah itu. Bagaimana caranya? Terakhir caranya adalah zikir. Itu caranya. Apa zikir? Hadirkan Allah dalam hati terus-menerus. Kemana pergi, ingat. Bagaimana caranya? Fa'inama minna wahai semua kun apa? Fawalli wajhaka syatrul muslim. Kemudian ayat berikut, kemanapun kalian menghadap, situ ada wajah Allah. Maka zikirlah terus. Zikir itu artinya dua, menyebut dan mengingat. Tapi hakikat zikir adalah mengingat. Hadirkan Allah, iblis gak bisa masuk kepada kita. Itulah yang membuat kita menjadi orang yang berkesadaran. Banyaknya orang rakus sekarang, ya. Pejabat rakus, pedagang rakus, macam-macam rakus. Kenapa? Karena kesadaran itu tidak muncul untuk apa kita hidup. Baiklah, demikian dulu. Oh ya, silakan Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah laku takbir itu dilaksanakan dari mulai Sakia sampai kita buka, atau sambil bulan Ramadan, atau seterusnya gimana? Kalau praktek puasa itu kan siang hari, prakteknya. Tetapi pengamalannya tadi itu sepanjang waktu. Ya, bukan dari mulai menahan sampai berbuka, enggak. Tetapi sama dengan salat. Salat itu mengerjakan fisiknya 5 waktu. Tapi dalam ayat lain katakan begini. Apa kita kalau panjang ya, kan akan mana ada libur. Dalam ayat lain disebutkan begini. Khuliqal innal insana khuliqa halu'a. Wa idza masal syarru jazua wa idza masal khairu manua illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Manusia itu suatu punya sifat apa? Mengeluh
Mengeluh itu sifat manusia. Tapi yang tidak boleh apa? Wa idza massahul khairu jazua, wa idza massahul syarru jazua. Ketika dia ditimpa oleh masalah, kesulitan, kesusahan, mereka berkeluh kesah. Berkeluh kesah itu adalah perwujudan dari sifat berkeluh. Allah nggak suka. Itu yang dilarang. Kalau dia dapat rezeki, dapat kemudahan, pelit, menyusahkan orang. Kecuali, nah ini adalah kecuali. Yang tidak akan berkeluh kesah, tidak akan pelit, tidak akan kedekut, ya, tidak akan sombong, tidak akan takabur. Siapa? Orang yang salat. Saya kan salat deh. Enggak. Siapa salat seperti apa? Alladzina hum ala salatihim daimun. Salat yang berketerusan. Dia merasa enjoy dengan salatnya, merasa nyaman dengan salatnya, terus saja salat. Jadi mengerjakan salat pakai waktu, tapi yang salat itu sepanjang waktu. Sama dengan tadi, saudara. Jadi salat itu berwaktu-waktu mengerjakannya, tapi dia intinya adalah sepanjang waktu. Itu yang akan membuat. Makanya Nabi ketika hari hujan lebat, Nabi menangis. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis setiap hari hujan? Seperti inilah nanti umatku akan masuk neraka. Seperti ramainya hujan ini, masuk neraka. Kenapa? Tadi salatnya tidak lebih daripada sekedar gerak tunggang-tungging. Bacaannya, tilawah Al-Qur'annya tidak lewat tenggorokannya. Akibatnya apa? Amal ibadahnya tidak membentuk akhlak budi pekerti yang baik. Kita katakan dulu, ibadah yang tidak membuahkan kepedulian akhlak itu ibadah yang tertolak. Oleh sebab itu, dengan Pak Anton bagus. Jadi apa namanya? Kebersadaran itu adalah. Nah, kenapa harus sebulan? Karena menanamkan latihan, melatih terus supaya menjadi berkepribadian. Kan dulu sudah kita katakan ini Pak Ketua Yayasan dulu kan. Kita sudah mengatakan sudah puluhan tahun Bapak Ibu aturlah salat, aturlah sandal di masjid. Itu kan dari dulu itu juga diceritakan. Puluhan tahun tidak jadi, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena memang kita tidak mau. Kalau mau pasti bisa. Saya pernah diundang ke gereja Maitreya yang besar di Batam itu. Tahu Bapak kan nampak? Bukan gereja, Wihara Maitreya yang di Batam besar sekali itu. Yang Tuhannya sebesar itu badannya besar sekali kan. Saya undang ke sana. Saya tengok jamaahnya masuk, sandalnya susun rapi. Kenapa mau susun rapi? Karena mereka mau rapi. Kita kenapa tidak mau? Karena kita tidak mau. Itu aja soalnya. Ya kan? Cek. Masuk masjid, mau salat ke jemaah, sandal sudah serak. Sepatu orang bersih diinjak, sandal orang bersih kotor gara-gara kita. Apa gunanya salat? Kalau seperti itu, kalau perbuatan kita merusak orang lain, mencederai orang lain, mengganggu orang lain, ada nanti salat. Salat itu harus hujan. Makanya Nabi mengatakan menangis waktu hari hujan lebat. Karena beliau membayangkan seperti inilah nanti banyaknya umatku masuk neraka. Seperti turunnya hujan. Kenapa? Salatnya tidak memberi arti kepada dia. Hanya tunggang-tunggit saja. Rajin pun ke masjid tapi sekedar itu aja. Tapi tidak tumbuh menjadi. Makanya kita berdoa pada ya Allah, jadikanlah ibadahku ini membentuk kepribadianku. Di saat aku lupa, khilaf kita manusia cepat kembali. Jadi ciri-ciri orang yang salat diterima, kan kita manusia nih, sesekali lupa, sesekali lengah, sesekali khilaf. Tetapi apa? Tidak berketerusan. Ingat, oh salah saya, astagfirullah, salah saya. Tidak berlanjutkan terus, ya. Tolong kita, terdorong kita bicara kasar kepada orang. Oh Allah ya Allah, mohon maaf saya Pak salah, terdorong saya tadi. Minta maaf. Itu ciri-ciri orang yang membekas ibadahnya. Itu Pak. Ada lagi?
Ibu-ibu ada ndak targa tak buat anak mendengar suara ibu. Nah, kalau muda. Kalau ndak ada ndak apa-apa. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada dapat manfaatnya, terutama untuk yang menyampaikannya. Menyampaikan ajaran, menyampaikan nasihat itu mudah sekali. Tapi mengamalkan nasihat sendiri, nah itu yang perlu kesadaran. Perlu kesadaran. Ketika kita melarang orang, kamu jangan begini, ingat, saya tadi melarang orang begini ya, makanya saya jangan lakukan ini. Kini yang banyak kan gitu, orang larang pidato macam-macam, malah pergi. Kita lakukan apa yang kita larang. Ini yang membuat rusak. Membuat rusaknya negeri itu adalah itu. Nah, apalagi kalau sudah menjadi orang tua, pemimpin yang paling rendah kan jadi ayah, jadi ibu, suami, jadi istri kan. Bagaimana anak-anak orang tua akan patuh kalau kita taat kepada aturan? Seperti yang pernah saya ceritakan dulu. Kenapa orang Jepang itu tertib, patuh pada hukum? Karena katanya pemimpinnya patuh dan tertib kepada hukum. Kenapa mereka percaya kepada pemimpinnya? Karena pemimpinnya layak dipercaya. Ya, tidak ada pencitraan, tidak ada baliho-baliho, foto-foto berserakan, tidak ada. Pemimpinnya tidak pembohong, dia lurus-lurus. Baiklah, kalau nggak ada lagi, ya. Waktu Isra kita sudah lewat atau masih ada? Udah lewat? Udah masuk ya? Berarti belum lewat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Alaidin Koto yang telah menyampaikan kuliah subuh pada subuh hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menutup acara pada subuh hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai protokol mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.